Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Cheng pun bertanya, bukankah itu hanya bulan palsu? Mengapa harus takut? Dan Jiang Cheng pun kini melepaskan lain Mias Mawing yang langsung mengarah ke bulan merah. Orang-orang yang bersembunyi di bulan merah mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Menyambut seorang raja tidaklah mudah. Dan segera pasukan ini maju dan berniat membunuh Jiang Cheng. Jiang Cheng melihat hal ini hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa itu adalah satu orang tingkat ke-7, 2 orang tingkat ke-6, dan 10 orang tingkat ke-5. Jiang Cheng pun bertanya apakah ini tim penegak hukum yang mereka bicarakan. Sekarang izinkan dirinya memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah Scourge Monarchs Jiang Cheng. Dan kini pasukan penjaga yang menyergap Jiang Cheng ditelan oleh Nine Mias Mawing tanpa bisa melakukan apa-apa. Mereka pun sangat kaget melihat hal ini. Siang King Mo menyebut bahwa para penjaga itu adalah level 7 dan mereka mati semudah itu. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah sudah aman untuk berbicara sekarang. Jiang Chen bertanya bagaimana caranya menuju Takamagahara. Yan Yufeng mengatakan bahwa Takamagahara selalu diblokir dari semua berita. Jadi mereka tidak punya cara untuk mengetahui lokasinya. Di seluruh negeri Sakura, mungkin hanya penguasa kuil dari 8 kuil besar yang tahu. Siang King Mo membenarkan hal itu. Bahkan sebelum sang penguasa ditangkap, dia hanya mengetahui namanya, bukan lokasinya. Jiang Cheng pun seketika bertanya kuil mana dari 8 kuil yang paling dekat dengan lokasi mereka saat ini. Yan Yufeng mengatakan bahwa itu adalah kuil Akahata. Ada di sana di kota depan. Kuil Akahata berada di peringkat ketiga teratas dari 8 kuil besar. Kuil ini memiliki setidaknya ratusan ribu pengikut. Master kuilnya berada di puncak peringkat ke-8 dan dapat menggunakan kekuatan Takamagahara untuk mengarahkan kekuatan tempur peringkat ke-9 dalam waktu singkat. Akaya pun mengatakan meskipun Jiang Cheng sangat kuat, jika mereka ke sana secara terbuka, mereka mungkin akan masuk ke dalam jebakan. Jiang Chen pun bertanya soal masuk ke dalam perangkap ini. Jiang Chen pun menyebut bahwa itu tidak benar. Dirinya lah yang akan mengepung mereka. Lalu saat ini di kuil Akahata, seorang penjaga kini memberitahu semua orang bahwa sebuah berita telah tiba dari Takamagahara yang agung. Menurut deteksi indera jiwa, The King of Zenhai telah memasuki perbatasan negara Sakura. Lokasi pastinya belum bisa dipastikan. Lalu seorang kepala kuil Akahata yang bernama Takeda Shingen mengatakan bahwa kali ini ke-8 kuil agung akan berkompetisi secara rahasia. Orang pertama yang menemukan dan menangkap Jiang Chen akan menerima hadiah dari Takamagahara. Kuil Akahata mereka harus memimpin dalam memenuhi perintah dewa. Mereka akan menggulingkan kuil Yagami dalam langkah penentu dan bangkit sebagai kuil nomor 1 di negeri Sakura. Anggota lain pun membenarkan perkataan kepala kuil Shingen. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari negara Sia kali ini serta level berapa mereka. Lalu Takeda Shingen pun menyebut bahwa negara Sakura masa kini tidak seperti dulu lagi. Dengan restu Takamagahara, bahkan jika Suwanji datang dia akan mati. Lalu anggota lain memberitahu Takeda Shingen bahwa para sesepuh yang terhormat lentera jiwa Kapten Kato Kiyomasa telah padam.
5 menit yang lalu dia merasakan kehadiran seorang penghujat agama dan memimpin sebuah tim untuk membunuh mereka. Tapi tak lama kemudian lentera jiwanya padam. Takeda Shingen pun bertanya apakah penjaga ini yakin tidak ada masalah dengan lentera jiwanya. Penjaga sudah mengkonfirmasinya bahwa tidak hanya Kapten Kato, tetapi juga semua anggota tim penegak hukum lainnya tewas dalam pertempuran. Selain itu, Tsukuyomi no Mikoto mereka juga menjadi gelap karena alasan yang tidak diketahui. Anggota lain pun kaget mendengar hal ini. Kato Kiyomasa berada di level 7 dan yang lainnya berada di level 5 dan 6 dan semuanya telah mati. Selain itu, Tsukuyomi no Mikoto adalah objek ilahi. Bagaimana caranya itu bisa dimatikan? Takeda Shingen pun tertawa dan merespon baik hal ini. Surga telah membangunkan kuil Akahata. Tampilan seperti ini pastilah King of Zenhai Jiangchen dan dia ada di kota mereka. Takeda Shingen pun meminta semua orang untuk mengikutinya memburu pencuri itu. Jangan biarkan dia pergi. Jiwa ilahinya sudah hancur oleh serangan Yagami Okami. Dia tidak akan menimbulkan banyak masalah sekarang. Anggota lain pun mengerti. Di samping itu, Jiang Cheng pun bertanya apakah ini tempatnya. Jiang Cheng pun meminta mereka untuk tidak perlu melakukan apapun, cukup minggir dan saksikan. Lalu saat Jiang Chen melangkahkan kakinya, tiba-tiba penjaga datang dan bertanya siapa mereka yang berani memasuki kuil Akahata. Jiang Chen pun menyebut bahwa mereka hanya antek yang bahkan belum mencapai level kelima. Dan segera Jiang Chen kembali mengarahkan Nine Miasma Wing. Penjaga seketika panik melihat hal ini dan meminta rekannya untuk memberitahu kepala kuil bahwa musuh yang kuat sedang mendekat. Lalu di saat yang sama Takeda Shingen pun datang dan menyebut Jiang Cheng sangat berani. Jiang Cheng benar-benar datang langsung ke pintu miliknya. Dan King of Zenhai rupanya hanya seorang bocah yang tak punya kulit. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah Takeda Shingen adalah kepala kuil. Dengan ini Takeda Shingen pasti tahu di mana Takamagahara. Katakan kepada dirinya dan dirinya mungkin akan mengampuni nyawa Takeda Shingen. Takeda Shingen pun merespon hal ini dan bertanya apakah Jiang Cheng pikir Jiang Cheng punya hak untuk bertanya tentang Takamagahara. Jiang Cheng pun mengerti Takeda Shingen tidak mau berbicara. Maka dengan ini Takeda Shingen akan mati bersama dengan kuil berharganya. Lalu Takeda Shingen menyebut bahwa nasib negara Sakura ada di tangannya. Dan kekuatan ilahi dari Takamagahara bersama dirinya. Meskipun Nine Miasma Wing Jiang Cheng sangat mengerikan, pada akhirnya Jiang Cheng tetap hanya seekor serangga. Dirinya mendapatkan berkat dari para dewa. Dirinya bisa menghancurkan apapun hanya dengan gelombang tangannya. Lalu Jiang Cheng meminta Nine Miasma Wing untuk menyerahkan Takeda Shingen kepada dirinya dan mereka bisa pergi dan membersihkan sampah lainnya. Dalam pikiran Jiang Cheng, meskipun Takeda Shingen tidak bisa mengalahkan Nine Miasma Wing-nya, dirinya benar-benar tidak ingin menghilangkan pasukan serangganya. Segera Jiang Cheng melepaskan Divine Eleven Prison Body serta God Slaying Martial God Transformation. Dan segera mengaktifkan teknik Lightning Flash. Melihat hal ini, Akaya pun berpikir, Jiang Cheng tidak hanya berubah wujud, dia juga memindahkan domain listrik. Dirinya pernah lihat tipe petir sebelumnya, tapi bahkan kebangkitan level ke-6 pun tidak bisa melakukannya. Akaya pun bertanya-tanya makhluk tingkat keempat seperti apakah Jiang Cheng ini. Lalu Takeda Shingen pun tersenyum melihat Jiang Cheng yang ingin melawan dirinya dalam pertarungan jarak dekat, benar-benar mencari mati. Segera Takeda Shingen melepaskan teknik rahasia Eleven Foot. Dan Jiang Cheng merespon serangan ini dengan teknik Warden of the Underworld, Slide the Heaven. Hingga kedua serangan ini saling beradu dan pada akhirnya Takeda Shingen yang menderita sebuah kerugian. Dan dalam hitungan detik, pukulan Jiang Cheng menembus teknik Takeda Shingen dan menghancurkan tangannya. Lalu Jiang Cheng pun agak kaget dan bertanya, bukankah Takeda Shingen seorang awakener tingkat ke-9 dan dia meledak hanya dengan satu pukulan? Ternyata dia agak lemah, bahkan tidak sebagus Aokian dari klan lautan. Kalau dirinya tahu lebih awal, dirinya tidak akan habis-habisan lagi pula meskipun Aokian baru berada di level ke-6. Kekuatannya sebanding dengan puncak level ke-8. Kekuatan tubuhnya tidak ada bandingannya dengan manusia. Belum lagi dia menggunakan kekuatan pinjaman.
Lagi pula, dirinya sekarang berada di level keempat, jadi kekuatan dirinya secara alamiah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di samping itu, Yan Yufeng pun dan yang lainnya pun kaget. Seseorang dengan level 9 jatuh hanya dengan satu kali pukulan. Apa yang mereka khawatirkan sebelumnya ternyata sia-sia. Sedangkan Akaya dengan ekspresi kagumnya menyebut Jiang Cheng seperti dewa. Namun di saat itu, tiba-tiba tubuh Takeda Shingen bersinar. Takeda Shingen pun menyebut bahwa ini adalah kekuatan ilahi kelahiran dari Takamagahara. Nenek moyang pernah berkata bahwa kepala kuil 8 agung itu abadi dan tidak dapat dihancurkan. Takeda Shingen pun bertanya kepada Jiang Cheng soal membunuh dirinya. Dirinya abadi, apakah Jiang Cheng pikir bisa melakukannya? Jiang Cheng pun menilai bahwa tampaknya Takeda Shingen masih belum selesai. Takeda Shingen pun seketika melepaskan teknik rahasia Lotus of the Phantom Knight. Melihat hal ini, Jiang Cheng menilai bahwa gerakan ini hanya permainan anak-anak di depan A of Void miliknya. Takeda Shingen jelas jauh lebih lemah daripada sebelumnya, tapi dia masih membanggakan keabadiannya. Ini sangat membosankan. Jiang Cheng pun mengatakan kepada 12 bahwa 12 bisa makan orang ini. Dirinya rasa kemampuannya ada hubungannya dengan geng metal, jadi sangat bergizi. 12 pun mengatakan bahwa dirinya sudah di sini dan siap melakukannya. 12 pun segera hadir di depan Takeda Shingen dengan wujud binatang buasnya. 12 pun tertawa karena akhirnya sekarang gilirannya untuk muncul. 12 pun bertanya apakah Takeda Shingen gemetar di hadapannya. Takeda Shingen yang panik segera melepaskan teknik rahasia terlarang Golden Vajra Shock. 12 yang menerima serangan ini seketika memakan serangan ini dan mengatakan bahwa sedikit kekuatan geng metal ini bahkan tidak cukup baginya untuk mengisi celah di antara giginya. Takeda Shingen pun nampak kaget dengan hal ini. Teknik terlarang rahasia ditelan begitu saja. Dan tiba-tiba 12 mendekat dengan sangat cepat dan Takeda Shingen tidak percaya ini makhluk sebesar ini bisa bergerak dengan cepat. Hingga serangan 12 memenggal tangan Takeda Shingen. Segera Takeda Shingen melarikan diri. 12 yang sudah melahap tangannya menyebut bahwa rasanya biasa saja, tidak pantas untuk dirinya. Tapi dirinya ini cukup murah hati untuk menoleransinya dan kembali kekuatan Takamagahara masuk ke tubuh Takeda Shingen. Sehingga tubuhnya kembali pulih. Melihat hal ini, 12 menilai meskipun kualitas bahan makanan ini tidak tinggi, tapi bagusnya bisa diisi ulang. Dirinya sedikit tertarik dan seketika 12 melahapnya. Dan yang tersisa hanyalah sebuah teriakan keras yang lama-lama menjadi hening. 12 pun menatap ke anggota yang lain dan bertanya siapa selanjutnya. Namun 12 seketika kesal karena merasa ditipu karena tubuh Takeda Shingen tidak beregenerasi lagi. Sedangkan sisa anggota kuil Akahata lari dan tidak percaya kepala kuil telah dimakan. Melihat hal ini, Jiang Chen berpikir, baik tubuh maupun jiwanya dilahap habis hingga tak tersisa apapun, apalagi yang tersisa untuk diregenerasi. Jiang Chen pun bertanya-tanya tentang apa yang dibicarakan oleh 12. Apakah dia tidak malu sama sekali? Sang Liang yang melihat hal ini nampak syok dan bertanya-tanya siapa dirinya, di mana dirinya, apa yang dirinya lakukan di sini. Sedangkan Yan Yufeng tidak percaya pemandangan ini. Seorang tingkat ke-9 sebenarnya cuma cemilan di hadapannya. Lalu Akaya sendiri berpikir ingin menikahi Jiang Chen. Lalu Jiang Chen pun meminta mereka untuk tidak berdiri saja di sana. Makanannya akan lama di sini dan segera mengajak mereka untuk pergi ke aula utama bersama. Lalu saat ini di aula utama kuil Akahata, Jiang Chen yang memperhatikan sebuah lukisan pun bertanya apakah ular berkepala 8 dalam lukisan ini adalah Yamata no Orochi dari Takamagahara. Yan Yufeng pun membenarkan hal itu. Yamata no Orochi adalah makhluk primordial dengan kekuatan besar. Setelah segel dao surgawi dibuka hingga tingkat tertentu, seseorang dapat langsung naik ke alam itu. Konon, setiap tahun para jenius terbaik negeri Sakura dapat memasuki Takamagahara dan menerima bimbingan pribadi dari Yamata no Orochi. Bahkan Kunlun negara Sia memiliki binatang primordial miliknya sendiri, yaitu The Kilin. Tapi berbeda dengan Yamata no Orochi, Kilin itu sangat pelit, tidak hanya menempati area luar di tanah berharga, tapi mereka juga tidak ada niat membantu negara Sia, bahkan meremehkan manusia. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu Dewa Perang Suwanji pergi untuk mendiskusikan sesuatu dengannya dan dipukuli hingga setengah mati.
Jiang Chen pun bertanya apakah Kilin benar-benar berpikir dialah masternya. Kalau ada waktu, dirinya akan menjinakkannya dan melampiaskan amarahnya atas nama Suanji. Lalu Siang King Mo mengatakan bahwa nyatanya bukan hanya negeri Sakura dan negara Xia, tanah subur ilahi negeri Firaun, kota matahari juga memiliki binatang primordial. Itu adalah Giant Golden Lion King yang bernama Mahes. Dia menjadi dewa di negeri Firaun. Lalu tanah subur di negeri Eropa Utara Asgard, ada juga binatang primordial dengan nama Fenrir. Itu serigala raksasa seukuran pegunungan. Sekarang jadi Raja Asgard. Kemudian Jiang Cheng pun bertanya, bukankah mereka yang bertugas mengumpulkan intelijen di negeri Sakura, mengapa mereka tahu semua informasi tentang negara lain? Shen Liang mengatakan bahwa sebelum datang ke negeri Sakura, Siang Kingmo adalah komandan utama Departemen Intelijen Night Watch negara Xia. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa setelah dirinya menaklukkan negeri Sakura, mereka semua akan bergabung dengan dirinya. Kebetulan sekali dirinya berpikir untuk mengunjungi setiap negara yang mereka sebutkan. Yan Yupeng pun bertanya apakah kata-kata ini benar-benar hanya sekedar jalan-jalan. Jiang Chen pun mengatakan bahwa dirinya akan menagih hutang. Jika mereka membayarnya tanpa repot, dirinya akan memperlakukannya seperti biasa saja. Jika mereka tidak memberikannya pada dirinya terpaksa menghancurkan negara ini. Mereka pun hanya terdiam mendengar hal ini. Lalu di saat itu tiba-tiba langit-langit kuil pun retak dan seketika hancur dan ternyata 12 yang berada di dalamnya. 12 pun mengatakan bahwa rasanya lumayan meskipun masih kurang pantas untuk dirinya. Jiang Chen pun kini mengajak mereka untuk langsung menuju kuil terkuat yaitu kuil Yamata. Lalu saat ini di kuil Yamata, orang-orang pun kini memberi salam kepada kepala kuil Kimura. Mereka dengan hormat mengundang semua kepala kuil dan pejabat senior kuil-kuil besar ke aula utama kuil Yamata untuk membahas rencana ini. Lalu Kimura mengatakan kepada semuanya bahwa kuil Akahata telah dihancurkan dan sekarang giliran mereka. Dirinya mengusulkan agar semua orang mengesampingkan prasangka internal mereka dan bekerja sama untuk membunuh King of Zenhai dari negara Xia. Lalu seseorang mengatakan kepada Kimura bahwa Jiang Cheng mampu melenyapkan Takeda Shingen dengan satu pukulan. Tidak mungkin Jiang Cheng berada di tingkat keempat. Selain itu ada ratusan juta Nine Miasma Wing. Sayangnya mereka bukan tandingan serangga-serangga ini. Dan hal yang lebih menakutkan lagi selain Nine Miasma Wing, Jiang Cheng juga memiliki kawanan serangga misterius kedua. Bisa dengan mudah melenyapkan Takeda Shingen yang diberkati dengan kekuatan suci. Sungguh menakutkan. Dirinya khawatir meskipun mereka mengumpulkan semua awakener level 7 hingga 8 dari negeri Sakura. Mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan Jiang Cheng. Kimura pun bertanya kepada semuanya mengapa mereka ingin meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsi mereka sendiri. Itu hanyalah iblis jahat yang mengandalkan kekuatan. Mereka pun mengatakan kepada Kimura bahwa mereka baru di level ke-8 itu kebenaran yang tak terbantahkan. Jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan Jiang Cheng, mereka harus bertanya kepada Yamata no Okami. Namun Kimura seketika meminta semua orang untuk diam. Bahkan tanpa segel dao surgawi, Yamata no Okami tidak bisa meninggalkan Takamagahara. Apa gunanya merepotkan Yamata no Okami untuk masalah sepele seperti itu? Kimura pun meminta semua orang untuk tidak khawatir. Dirinya sebenarnya berhasil mencapai level ke-9 3 tahun yang lalu. Dalam kata-kata negara Xia, tingkat kultivasi ini dikenal sebagai ranah yang tak terkalahkan. Serta senjata suci yang dianugerahkan oleh Yamata no Okami yaitu Yata no Kagami ada di tangannya. Dengan berkah nasib nasional dan kekuatan ilahi Takamagahara yang mengalir melalui mereka, apa yang harus mereka takutkan terhadap setan serangga biasa? Orang-orang pun seketika merasa ada harapan dan menyebut tingkat ke-9 sejati tak terkalahkan. Berbekal dengan Yata no Kagami, mereka bisa melakukannya. Kemudian berpindah di pinggiran ibu kota. Saat ini seseorang meminta rekan-rekannya untuk bergerak cepat. Mereka harus membawa semua mayat ke pabrik pengolahan daging sebelum fajar. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka akan dimakan seperti itu. Namun rekannya mengatakan bahwa dirinya benar-benar kehabisan tenaga. Rekannya pun bertanya-tanya mengapa bisa terjadi seperti ini di ibu kota. Di samping itu, Jiang Cheng yang telah berada di sini baru tahu bahwa ini adalah bagian terluar ibu kota, yang dikenal sebagai distrik ketiga.
Akaya pun mengatakan bahwa orang-orang biasa hidup seolah-olah terjebak di neraka. Tidak seperti negara Sia, negeri Sakura memiliki hierarki yang ketat. Siapapun yang gagal berganti job akan dicap sebagai budak. Budak dapat diperdagangkan secara bebas seperti barang dan bahkan diperlakukan seperti babi oleh mereka yang telah berganti job. Nyatanya, sejak hadirnya era perubahan job, banyak negara yang terjerumus ke dalam pola ini. Cian Cheng pun bertanya apakah di sini tidak ada yang pernah melawan. Akaya mengatakan bahwa dalam 800 era perubahan job, pasukan perlawanan telah muncul berkali-kali namun semuanya gagal. Bahkan keluarga Saito mereka rentan di depan 8 kuil besar yang kuat. Rencana awalnya adalah menghancurkan 8 kuil besar dan Takamagahara, lalu menggunakan merek keyakinan untuk mengklaim seluruh Sakura. Jika melihat situasinya sekarang, sepertinya itu sudah tidak mungkin lagi. Prasyarat untuk memicu merek iman adalah dengan menghancurkan harapan mereka dan memusnahkan dewa-dewa mereka. Tapi apakah benar-benar ada harapan bagi orang-orang di sini? Apakah mereka masih percaya pada dewa? Bagaimana bisa mereka menghancurkan sesuatu yang tidak ada? Lalu di saat itu penjaga yang melihat Jian Cheng dan yang lainnya pun berteriak serta bertanya siapa mereka. Jian Cheng pun menanggapi omongan Akaya dan mengatakan bahwa itu tidak masalah jika dirinya ketahuan. Karena tidak ada keyakinan di sini, dirinya akan menjadi pemandunya. Atas nama bencana, bangsa ini akan ditempa kembali. Dan dewa baru telah tiba. Dan segera Jiang Cheng melepaskan 9 miasma wingnya. Dan kapter terakhir.